Triana, saya Tuhan Putri Lestari SPD. Saya selaku pendidik di Kecamatan Timur. Dalam kegiatan prestasi GTK dan Masyarakat Semarang tahun 2005, saya tema meningkatkan kemampuan literasi dan generasi anak usia dini melalui metode pembelajaran berbasis bermain akhlak di bawah Kecamatan Timur Kabupaten Semarang. Kecamatan Ungaran Timur terdiri dari 25 TK, 24 KB, 7 TPA, dan 1 SPS. Mana lembaga PAUD merupakan fondasi dalam pembelajaran usia dini terkait pentingnya literasi dan numerasi, yang mana fenomena saat ini kita ketahui masih banyak lembaga maupun orang tua yang menurut anak-anaknya bisa calestung. Calestung adalah singkatan dari baca tulis hitung, yang mana mengharapkan anak-anaknya lulus dari PAUD masuk ke tingkat sekolah bisa membaca tulis dan berhitung. Di pendidikan anak usia dini, seharusnya sudah bisa masuk dalam literasi dan numerasi. Tapi pembelajarannya harus dengan cara yang menyenangkan, dengan cara bermain. Untuk itu, dalam meningkatkan literasi dan numerasi untuk anak usia dini, melalui pembelajaran berbasis bermain, kami mengangkat dengan akhlak, di mana A-nya adalah aktivitas kegiatan sehari-hari, kemudian K-nya adalah kegiatan, H-nya harmoni, L-nya adalah dan cerita, kemudian A-nya alat bantu, dan K-nya dan kreativitas. Metode pembelajaran berbasis bermain akhlak dirancang untuk menjadikan proses belajar menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan efektif bagi anak usia dini. Pada aktivitas sehari-hari, di mana guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan aktivitas sehari-hari anak, seperti senam, olahraga, menghitung benda-benda di sekitar, mengamati bentuk-bentuk di lingkungan, serta mengidentifikasi warna dan ukuran. Di mana kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang dekat dengan kehidupan anak, seperti benda-benda di sekitar kelas atau halaman sekolah. Contoh kegiatan, senam, bermain bola, menjodohkan huruf vokal, membaca buku, menghitung telur, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan bermain, di mana guru menyediakan berbagai macam permainan yang dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak, seperti puzzle, flashcard, dan permainan papan. Di mana kegiatan bermain ini dirancang untuk menjadi sarana bagi anak untuk belajar sambil bermain secara menyenangkan. Contoh kegiatan bermain puzzle, di mana bisa mengembangkan kemampuan visual spasial anak dalam memahami pola dan bentuk, melatih keterampilan penyelesaian masalah dan berpikir logis, serta meningkatkan konsentrasi dan kesabaran anak. Yang selanjutnya bermain kartu huruf, di mana membantu anak mengenal dan mengidentifikasi huruf-huruf, mengembangkan kemampuan bahasa dan literasi anak, serta melatih keterampilan motorik halus dalam memegang dan menyusun kartu. Selanjutnya menyusun puzzle itu sendiri bisa mengembangkan kemampuan visual spasial anak dalam memahami hubungan bagian-bagian, melatih keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis, serta meningkatkan koordinasi mata, tangan, dan motorik halus. Selanjutnya harmoni, di mana guru menggunakan bahan-bahan yang tersedia dan relevan dengan lingkungan sekitar anak dalam kegiatan pembelajaran, dengan menggunakan bahan alam, serta bisa juga menggunakan bahan dari barang bekas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang harmonis dan dekat dengan kehidupan anak sehari-hari. Contoh kegiatan, menggunakan sarana dari lembaga seperti bahan alam maupun barang dari barang bekas, di mana bisa menciptakan suasana pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan anak, mengembangkan kepekaan dan kepedulian anak terhadap lingkungan, melatih kreativitas anak dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, membangun kemandirian dan keterampilan praktis anak, mendorong anak untuk berpikir kritis dan inovatif, serta membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak. Sedangkan pada laku dan cerita, di mana guru mengintegrasikan lagu, puisi, dan dongeng dalam kegiatan pembelajaran untuk menarik minat anak dan memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep-konsep literasi dan numerasi. Di mana lagu-lagu dan cerita yang digunakan disesuaikan dengan tema pembelajaran dan karakteristik anak usia dini. Contoh kegiatan seperti menyanyikan lagu huruf vokal, mendongeng, mengulang cerita sederhana,
dan di mana kegiatan tersebut bisa meningkatkan minat dan motivasi belajar anak, mengembangkan kemampuan bahasa, literasi dan numerasi anak, serta menanamkan nilai-nilai moral, sosial, budaya pada anak, serta melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan imajinasi anak, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna, serta bisa memperkuat pemahaman anak terhadap konsep-konsep pembelajaran. Buka mulutnya, a a a. Di mana giginya, i i i. Maju mulutnya, u u u. Mana senyumnya, e e e. Bulat mulutnya, o o o. Ini huruf vokal, a i u e o. Selanjutnya pada alat bantu, di mana guru memanfaatkan alat bantu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, seperti TV, player, body tape ruler, balok geometri, dan media visual lainnya. Di mana penggunaan alat bantu ini dapat membantu anak memahami konsep-konsep literasi dan numerasi secara lebih konkret dan menarik. Contoh kegiatan, melihat video TV, player, bermain balok geometri, di mana secara umum penggunaan alat bantu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dapat membantu anak memahami konsep-konsep literasi dan numerasi secara lebih konkret, menarik, dan menyenangkan. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan anak dalam proses belajar, memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam, dan mendorong perkembangan kognitif, motorik, dan sosial emosional anak. Kemudian pada kreativitas, di mana guru mendorong anak untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam kegiatan pembelajaran, seperti membuat pola, menggambar, dan mengekspresikan ide-ide mereka. Di mana kegiatan kreatif ini dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak secara tidak langsung. Contoh kegiatan, membuat pola, mengenal angka, menulis dengan bahan alam seperti kunyit. Di mana kegiatan kreatif ini dapat membantu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, seperti kognitif, motorik, kreativitas, dan kepekaan lingkungan. Di mana kegiatan ini juga dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak secara tidak langsung. Penerapan metode pembelajaran berbasis bermain akhlak di PAUD Kecamatan Ungaran Timur juga bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru melakukan kegiatan di Himpaudi. Program prioritas Kemendikbud yang meliputi 1. SPMI berbasis rapor pendidikan dan PPD, 2. Penguatan pembelajaran melalui pembelajaran mendalam, 3. Digitalisasi pembelajaran melalui coding dan kecerdasan artifisial, 4. Penguatan sekolah sehat, 5. Sekolah ramah anak, 6. SPME melalui akreditasi sekolah, 7. Penguatan kurikulum, 8. Kemitraan dan branding sekolah, di mana implementasi program prioritas Kemendikbud itu dilakukan di tingkat PKG PAUD Kecamatan. Tindak lanjut kegiatan di PKG adalah di Kombel ataupun komunitas belajar di tingkat gugus. Kemudian juga ada kegiatan diseminasi di tingkat lembaga untuk memantau tercapainya pelaksanaan dari program prioritas Kemendikbud, di mana khususnya pada materi pembelajaran mendalam, STEAM, literasi, numerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga KB Athoibah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Triana dalam rangka kegiatan diseminasi program prioritas Kemendikbud khususnya pada materi pembelajaran mendalam STEAM, literasi, numerasi selaras dengan karya Ibu Triana, yaitu dalam rangka meningkatkan literasi dan numerasi pada anak usia dini melalui pembelajaran berbasis bermain akhlak di PAUD Kecamatan Ungaran Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan saya dalam meningkatkan literasi dan numerasi anak usia dini melalui pembelajaran berbasis bermain akhlak di PAUD Kecamatan Ungaran Timur. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.